Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Durotunapisyah, kelas 9A MTS Negeri 3 Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hawalah atau bisa disebut dengan hiwalah. Lalu, apa pengertian hawalah? Apa dalil hawalah? Apa saja rukun hawalah, syarat hawalah, dan ada berapa jenis hawalah? Dan apa penyebab berakhirnya hawalah? Yuk simak video berikut pengertian hawalah. Hawalah secara bahasa berarti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu perjanjian ke perjanjian lain. Secara istilah, hawalah berarti pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, atau dari satu perjanjian ke perjanjian lain. Dalil hawalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matlul ghaniyyi dulmun fa idza utbi'a ahadukum ala malihin falyatba," yang artinya menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan atau dihiwalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu. Rukun dan syarat hawalah. 1. Adanya muhil. Muhil ialah orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Syarat muhil berakal, baligh, kemauan sendiri, tidak dalam keadaan paksaan. 2. Adanya muhal. Muhal ialah orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang. Syarat muhal berakal, baligh, kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa. Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majelis akad. 3. Adanya muhal alaih. Muhal alaih ialah penerima akad pemindahan utang. Syarat muhal alaih berakal, baligh, ridho pihak al-muhal alaih, kabulnya al-muhal alaih harus dilakukan di majelis akad. 4. Adanya piutang muhal kepada muhil. 5. Adanya piutang muhil kepada muhal alaih. Syarat piutang muhal kepada muhil dan syarat piutang muhil kepada muhal alaih atau disebut muhal bih. Al-muhal bih harus berupa aldamain atau harta yang berupa utang. Maksudnya, pihak al-muhil memang memiliki tanggungan utang kepada pihak al-muhal. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang atau al-qard. 6. Adanya ijab qabul. Sigat atau ijab qabul. Ijab adalah pihak al-muhil berkata, "Aku alihkan kamu kepada si fulan." Qabul adalah seperti pihak al-muhal berkata, "Saya terima" atau "Saya setuju." Ijab dan kabul disyaratkan harus dilakukan di majelis, dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat. Jenis hawalah. Hawalah terbagi menjadi 2. 1. Hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh, Ateh berpiutang kepada Juba sebesar Rp5.000. Kemudian Juba juga mempunyai hutang kepada Lace sebesar Rp5.000. Kemudian Juba memindahkan haknya kepada Ateh, sehingga Ateh harus membayarnya kepada Lace. 2. Hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh, Ateh berutang kepada Juba sebesar Rp5.000.
Lace juga berutang kepada Ateh sebesar Rp5.000. Ateh mengalihkannya kepada Lace, sehingga Lace berkewajiban membayar utang Ateh kepada Juba, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang Lace kepada Ateh. Dan penyebab berakhirnya hawalah. Penyebab berakhirnya hawalah. 1. Akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau mempasakh akad yang dijalankan tersebut. 2. Meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. 3. Apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan. 4. Apabila muhal menghibahkan atau menyedekahkan atau menghapuskan kewajiban untuk membayar hutang kepada muhal lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.